Kekurangan pakan, karyawan Bandung Zoo turun tangan. Petugas lapas kelas 2B Cianjur gagalkan penyelundupan obat terlarang ke dalam lapas. Pemerintah Kota Cimahi akan membuatkan tugu untuk mengenang tragedi di Lewi Gajah. Selamat pagi saudara, selain ketiga informasi utama tadi, kami masih memiliki informasi menarik lainnya. Saya Fida Latas akan menemani Anda dengan berita independen, terpercaya. Kita simak Kompas Pagi selengkapnya. Saudara, petugas lapas kelas 2B Cianjur gagalkan penyelundupan obat terlarang ke dalam lapas. Upaya penyelundupan dilakukan oleh 3 orang pengunjung yang disembunyikan di dalam celana dalam. Petugas Lembaga Pemasyarakatan kelas 2B Cianjur menggagalkan upaya penyelundupan pil tramadol sebanyak 145 butir yang dibawa oleh pengunjung ke dalam lapas. Narkotika jenis obat terlarang ini diketahui disembunyikan pelaku di dalam celana dalam yang dibungkus dengan lakban. Pengungkapan ini terjadi saat petugas lapas melakukan pemeriksaan rutin terhadap pengunjung warga binaan pemasyarakatan. Menurut Eris, pengunjung yang kedapatan akan menyelundupkan narkoba ini akan menjenguk warga binaan berinisial RS yang merupakan narapidana kasus narkotika dengan vonis 8 tahun penjara dan telah menjalani masa pidana sekitar 1 tahun 6 bulan di lapas kelas 2B Cianjur. Pukul 10.30 kami berhasil mengagalkan upaya penyelundupan narkoba sebanyak 145 butir tramadol oleh 3 orang pengunjung. 3 orang pengunjung yang mengunjungi 1 orang. Nah, untuk langkah selanjutnya ketiganya apakah diamankan begitu Pak atau bagaimana Pak? Ya betul, jadi kita langsung amankan dan sekitar 30 menit yang lalu kita serah terimakan dengan Polres Cianjur. Setelah ditangkap, petugas lapas langsung menyerahkan para pelaku beserta barang bukti kepada pihak Polres Cianjur untuk diproses lebih lanjut. Angga Riyadi, Kompas TV, Cianjur, Jawa Barat. Saudara, Bandung Zoo masih berjuang menjaga kebutuhan satwa di tengah penutupan yang telah berlangsung lebih dari 4 bulan. Keterbatasan operasional akibat kasus yang menimpa pengelolaan kebun binatang ini memaksa karyawan turun tangan menggalang dana untuk pakan satwa. Sejak ditutup pada 6 Oktober 2025 lalu, Bandung Zoo tidak lagi menerima pengunjung. Kondisi ini berdampak langsung pada pemenuhan kebutuhan operasional termasuk ketersediaan pakan untuk satwa. Di tengah situasi ini, solidaritas datang dari internal Bandung Zoo. Sebanyak 129 karyawan secara swadaya melakukan penggalangan dana dan berhasil mengumpulkan sekitar 18 juta rupiah. Dana ini digunakan untuk membantu memenuhi kebutuhan pakan satwa setiap hari. Penutupan Bandung Zoo sendiri dilakukan menyusul adanya kasus yang menjerat pengelolaan yang hingga kini masih dalam proses penanganan. Dampaknya, sumber pendapatan utama dari tiket pengunjung terhenti total. Hingga saat ini, pengelola Bandung Zoo selain mengandalkan bantuan karyawan juga membuka donasi dari masyarakat. Donasi bersifat sukarela tanpa penetapan nominal tertentu sebagai upaya menjaga keberlangsungan hidup satwa selama masa penutupan. Kita sejak 10 Desember sebenarnya dana dari yayasan sudah minim ya. Kemudian karyawan menggalang dana terkumpullah sekitar 18 jutaan dari sekitar 129 karyawan. Itu sukarela berapapun. Kemudian sampai hari ini tidak ada bantuan dari pemerintah sama sekali. Jadi kita
mendapatkan donasi dari publik dan alhamdulillah itu banyak ya, untuk seminggu ke depan kita bisa bertahan. Bandung Zoo yang memiliki luas 14 hektar di Kecamatan Coblong, Kota Bandung memiliki koleksi sekitar 800 satwa dan 218 spesies. Tim Liputan Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Bencana longsoran sampah di TPA Lui Gajah, Kota Cimahi pada 21 Februari 2025 hingga kini masih menyisakan trauma bagi warga. Peristiwa yang menewaskan 157 orang disebabkan intensitas hujan yang deras disertai adanya ledakan. (21 Februari 2005) menjadi hari yang sangat memilukan bagi penanganan sampah, khususnya di TPA Lui Gajah, Kota Cimahi, di mana ada 157 orang dinyatakan meninggal dunia akibat tertimbun longsoran sampah. 20 tahun sudah pasca kejadian tersebut, kini lokasi TPA Lui Gajah sudah tidak difungsikan sebagai tempat pembuangan sampah Bandung Raya. Namun, masih menyisakan trauma bagi warga Kota Cimahi, khususnya yang tinggal di Kampung Adat Cirende. Salah satunya Abah Widi, yang kini menjadi sesepuh Kampung Adat Cirende. Saat dijumpai di Kampung Adat Cirende, Abah Widi menceritakan bagaimana dahsyatnya peristiwa 21 Februari 2005 silam. Selain harus merasakan bau tak sedap selama adanya TPA Lui Gajah, Abah Widi harus kehilangan keluarganya yang tertimbun longsoran sampah. Longsoran itu mungkin terjadinya di malam hari ya, jam 2 lebih lah, hampir jam 2.30 lah terjadi. Di situ masyarakat lagi enak-enak tidur gitu. Ya di situ kan pertama mungkin orang yang melewati itu orang ya mereka sendiri yang kena timbunan sampah itu pertama ya ada ledakan keluar api ya wajar di situ karena udah ada gasnya. Serang kemudian begitu ada ledakan api lalu sampahnya turun. Karena ada hujan juga pas longsor ya masyarakat nggak bisa bergerak apa-apa. Saya pikir tuh memang Tugu itu baru, Pak. Saya juga baru. Hanya ada harapan di benak Abah Widi. Lahan eks TPA Lui Gajah dibangunkan Tugu untuk mengenang para korban tragedi longsor TPA Lui Gajah. Tak hanya itu, pemerintah harus mempunyai komunikasi yang baik dalam pengelolaan sampah. Ahmad Fadilah, Kompas TV, Cimahi, Jawa Barat. Pemerintah Kota Cimahi akan membuatkan tugu untuk mengenang tragedi longsor sampah di tempat pembuangan akhir atau TPA Lui Gajah di Kampung Cirende, Kelurahan Lui Gajah, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi. Selain itu, saudara, pemanfaatan lahan eks TPA Lui Gajah sebagai rimba kota sudah tertuang dalam RT RW Kota Cimahi. Pemerintah Kota Cimahi menegaskan kepemilikan aset di lahan bekas tempat pembuangan akhir TPA Lui Gajah di Kampung Cirende, Kelurahan Lui Gajah, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi. Hasil pengukuran menunjukkan Kota Cimahi memiliki aset seluas 11 hektar di lahan tersebut. Sementara sisanya merupakan lahan milik pemerintah Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung, serta Kabupaten Bandung. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi, Hanifah Listiarini mengatakan, pemanfaatan lahan eks TPA Lui Gajah sebagai rimba kota itu sudah tertuang dalam RT RW Kota Cimahi. Lahan milik Pemkot Cimahi dipastikan tidak akan digunakan lagi untuk pembuangan sampah. Kemarin kami baru saja selesai membuat desain untuk tugu dengan lahan pendukungnya kurang lebih di 1 hektar dan di dalamnya sudah melibatkan tokoh-tokoh adat atau mungkin juga tokoh masyarakat untuk melihat mana desain yang paling bagus
kita sudah mulai mengikutkan mereka dalam perencanaannya. Dan alhamdulillah mereka menyambut niat baik kita untuk membuat satu tempat wisata tetapi dengan hutan bambu yang komprehensif. Selain hutan bambu juga hutan untuk yang lainnya untuk memulihkan kondisi atau konservasi tanah di sana. Saudara, seniman di Sukabumi melakukan penggalangan untuk korban bencana dana lewat pameran seni. Informasi selengkapnya usai jeda. Tetaplah di Kompas Pagi. Saudara, peran ibu sejak masa kehamilan hingga tumbuh kembang anak menjadi kunci dalam menentukan masa depan generasi. Penguatan layanan ibu dan anak menjadi langkah strategis di tengah masih tingginya angka kehamilan dan komplikasi kehamilan. Di wilayah Sukabumi, saat ini masih menghadapi tantangan kesehatan maternal, mulai dari anemia, hipertensi kehamilan, hingga persalinan prematur. Di sisi lain, kasus bayi dengan berat badan lahir rendah dan gangguan neonatal menegaskan pentingnya layanan antenatal terintegrasi serta kesiapan fasilitas neonatal sejak dini. Ibu Wakil Wali Kota, Kia Florita, mengapresiasi kegiatan ini sangat positif karena ibu adalah sekolah pertama bagi anak. Edukasi seperti ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas kesehatan ibu dan anak di Sukabumi. Menghadiri kegiatan yang luar biasa ya di momentum Hari Ibu. Ya, tadi sudah diuraikan ya oleh Ibu Wakil Wali Kota ini. Memang betul bahwa bagaimana atensi kita, fokus kita untuk tetap menjaga ibu-ibu ya, khususnya ibu hamil, ibu bersalin, sampai ke mereka membesarkan anak-anak itu luar biasa. Hanya bagi kita semua itu tidak berlebihan sepertinya Bu ya, bahwa segala kebijakan kita, segala perhatian, pikiran, dan semua potensi yang kita punyai. Saudara, kreativitas anak muda Kota Sukabumi dipajang dalam pameran seni bertajuk Lawung Kala. Selama 2 hari, kegiatan ini tidak hanya menjadi ruang ekspresi, namun juga dimanfaatkan untuk menggalang dana dan juga donasi bagi korban bencana di Sumatera. Puluhan karya seni dan kreativitas anak muda Kota Sukabumi dipamerkan dalam kegiatan Lawung Kala. Sebuah ruang kolektif yang menghadirkan karya fotografi, desain, dan seni lukis, serta digelar selama 2 hari sebagai bagian dari event akhir tahun, kolaborasi ekonomi kreatif dan Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata. Seluruh karya yang dipamerkan merupakan karya pelaku asal Kota Sukabumi. Meskipun sebagian di antaranya telah berkarir di luar kota, namun karya-karya ini dihadirkan kembali untuk dinikmati masyarakat di kota asal. Kegiatan ini mengusung tema ekspresi diri dengan beragam karakter dan sudut pandang setiap pelaku. Selain pameran karya, kegiatan ini juga diramaikan dengan aksi live painting yang dilakukan oleh seniman secara langsung di lokasi. Sebagai bentuk kepedulian sosial, sebagian karya juga akan dilelang dan hasilnya direncanakan untuk didonasikan bagi korban bencana di Sumatera. Saya sangat mengapresiasi kegiatan ini sehingga Sukabumi penuh kreativitas dan memang ini harus ditumbuhkan di Sukabumi seperti ini. Ya. Melalui kegiatan ini, penyelenggara berharap Lawung Kala dapat menjadi ruang kreatif yang terus tumbuh, beregenerasi, dan mendorong lahirnya pergerakan kreatif baru di Kota Sukabumi. Kegiatan Lawung Kala ini kegiatan kolektif, jadi dari teman-teman ada fotografi, desain, dan lukis. Dan ini masuk ke eventnya akhir tahun, kolaborasi dengan Ekraf dan Disporapat.
Pelaksanaan Lawung Kala tidak hanya menjadi ruang pamer, namun juga menjadi pesan bahwa karya anak muda Sukabumi mampu bersuara dan berbagi. Anissa Fitriani, Andres Mukhtar, Kompas TV, Sukabumi, Jawa Barat. Lanut Hussein Sastra Negara Bandung bersama komunitas motor besar menggalang penggalangan donasi bagi korban bencana di Sumatera. Donasi berupa uang dan barang akan dikirim langsung ke lokasi terdampak menggunakan pesawat Hercules. Saya sebagai memberikan fasilitas, silakan gunakan Lanut Hussein ini. Kita dengan masyarakat. Penggalangan donasi digelar di lapangan Bandara Hussein Sastra Negara Bandung melibatkan ratusan rider motor besar dari berbagai komunitas. Para rider melakukan parade dan safety riding sebagai bagian dari aksi kemanusiaan untuk korban bencana Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Kami dari Lanut Hussein Sastra Negara, dari Angkatan Udara khususnya, kemudian bekerja sama dengan BNC, kemudian rekan-rekan dari motor besar, apapun itu jenis motornya yang berada di sekitaran Bandung, bahkan yang ada di Jakarta. Hal ini bertujuan untuk memberikan sumbangan atau rasa iba kepada rekan-rekan kita, saudara-saudara kita di wilayah Sumatera, khususnya di wilayah Aceh, Padang, Medan. Kami sudah koordinasi dengan rekan kami di sana sebagai koordinator bakti sosial di sana, bahwa yang diperlukan saat ini di Sumatera adalah bahan makanan. Yang insya Allah seluruhnya ini dari tadi yang kita sebutkan, yang kita dengar, sumbangan akan segera kita salurkan dan Angkatan Udara akan mendukung secara penuh menggunakan pesawat yang kita siapkan, baik dari Bandung menuju ke Medan maupun nanti dari Medan sebagai hub ke beberapa spot yang dibutuhkan. Saya sebagai memberikan fasilitas. Donasi yang terkumpul berasal dari sejumlah komunitas motor besar dengan nilai bantuan mulai dari 5 juta hingga ratusan juta rupiah. Seluruh bantuan akan dikirim ke Sumatera menggunakan pesawat Hercules TNI AU. Tim Liputan Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Tapi siapapun untuk ikut juga safety riding dengan syaratnya mendaftar dulu ke panitia. Hampers Natal dengan beragam isi dan kemasan menarik kian banyak diburu. Di Bandung, saudara, penjualan hampers meningkat hingga 15% dibanding musim Natal tahun lalu. Momen Natal menjadi angin segar bagi pelaku usaha hampers. Hal ini dikarenakan banyak masyarakat yang membeli hampers untuk dikirimkan kepada sanak saudara maupun kerabat sebagai bentuk perhatian dan kehangatan di hari raya. Menurut Siska, salah satu penjual hampers di kota Bandung, penjualan hampers di musim Natal tahun ini meningkat 10 hingga 15% dibandingkan dengan Natal tahun lalu. Menurutnya pemesanan hampers sudah mulai meningkat sejak awal Desember lalu. Untuk menarik pembeli, tahun ini ia menawarkan 12 jenis hampers. Lebih banyak dari tahun sebelumnya yang hanya 6 jenis hampers yang ditawarkan. Jenis yang ditawarkan pun beragam, diantaranya barang pecah belah, seperti satu set teapot, cookies, handuk yang dibentuk seperti rusa, hingga reed diffuser. Tahun ini kita variasinya ada 12, banyak banget. Karena variasinya dari yang harga 100 ribuan sampai 2 juta ke atas gitu. Jadi kalau variasi macam-macam, ada mulai dari anduk, ada dari makanan, ada juga dari khusus tahun ini kita juga bikin tissue box dari kayu dengan figurin. Figurin kayak gini, jadi ini khusus kita bikin custom buat Natal tahun ini. Untuk bisa mendapatkan hampers menarik dengan ragam yang menarik ini, harga yang harus dikeluarkan mulai dari Rp100.000 hingga Rp2 juta per paket. Sebagian besar pesanan dilakukan melalui sistem pre-order. Konsumen cukup memesan melalui Instagram atau WhatsApp, dan hampers dapat langsung dikirim ke alamat tujuan. Diperkirakan penjualan hamper ini masih akan terus meningkat hingga sehari sebelum hari Natal. Tim Liputan Kompas TV, Bandung, Jawa Barat.
Momen akhir tahun menjadi berkah bagi pelaku usaha kue kering. Di Bandung, saudara, menjelang Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, penjualan kue kering meningkat lebih dari 200%. Menjelang perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, penjualan kue di salah satu produsen kue kering Kota Bandung mengalami peningkatan. Untuk memenuhi kebutuhan konsumen, produksi kue kering sudah mulai digencarkan sejak awal bulan November. Kenaikan penjualan lebih dari 200% dibandingkan hari biasa. Peningkatan ini sudah dirasakan penjual kue sejak awal Desember dan diperkirakan masih akan berlangsung hingga pergantian tahun 2026. Peningkatan kalau Natal dari awal Desember biasanya memang udah mulai mulai masuk bulan Desember udah mulai kelihatan rame gitu. Tapi biasanya peak-peaknya memang H-7 menjelang hari Natalnya. Setelah itu sampai tahun baru lah. Setelah itu mungkin agak naik lagi Imlek, tapi tidak serame Natal juga. Karena mungkin lebih segmented yang merayakannya ya. Tidak semua komunitas Tionghoa pun bahkan merayakan Imlek gitu. Tahun ini karena agak deketan nih hari raya Natal dengan Lebaran, jadi memang produksi kita juga sudah ngegas dari bulan November kemarin. Untuk menarik minat pembeli dan meningkatkan penjualan, produsen kue pun mengeluarkan 3 varian baru, yaitu baton cookies, terdiri dari karamel pistachio, almond, dan choco cheese. Selain itu, konsumen juga diberi pilihan kue harian sehat, berupa health cookies gluten free. Inovasi rasa dan varian kue menjadi salah satu strategi penjual untuk menarik minat konsumen, sekaligus menyesuaikan dengan tren makanan sehat yang kian digemari. Apalagi kue kering yang dijual dapat dibungkus dalam bentuk hampers. Kadang kayak sama ya, mau Natal mau Tahun Baru itu pasti ada kue kering gitu. Tradisinya Natal sama Lebaran itu sama. Harus ada kue kering gitu kayaknya, teman-teman juga kayak gitu. Sedangkan mertuaku juga ngerayain Natal kan. Jadi pas ada di listnya itu pasti wajib ada kue kering gitu. Penjual optimis penjualan kue kering masih akan terus meningkat hingga menjelang pergantian tahun. Tim Liputan Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Saudara, wisatawan menikmati senja di Pantai Pangandaran. Informasinya sesaat lagi, saudara. Tetaplah di Kompas Pagi. Keindahan senja kembali memanjakan mata wisatawan di Pantai Pangandaran. Cahaya jingga yang perlahan tenggelam di ufuk barat menjadi momen yang selalu ditunggu-tunggu para pengunjung. Beginilah suasana Pantai Pangandaran saat matahari mulai terbenam. Semburan warna oranye menyapu langit berpadu dengan deburan ombak yang tenang. Banyak wisatawan yang sengaja datang sore hari demi menikmati panorama sunset yang menjadi daya tarik utama pantai ini. Beberapa pengunjung bersama keluarga ataupun sahabat tampak mengabadikan momen dengan kamera ponsel, bahkan ada yang duduk santai di bibir pantai menikmati hembusan angin laut. Bagi mereka, menikmati sunset di Pangandaran bukan hanya tentang pemandangan yang indah, tetapi juga cara melepas penat dari rutinitas sehari-hari. Kan udah nggak terlalu panas, cuacanya ini udah agak enak ya, ketimbang tadi masih panas. Kalau lihat sunset itu enaknya emang sore-sore kayak gini. Kalau di Pantai Barat kan emang sunsetnya itu pemandangannya gitu. Ini kenapa memilih ke Pangandaran, Ibu Ra? Oh, Pangandaran tuh udah jadi destinasi wisata semua warga Jawa Barat ya. Kayaknya kalau belum ke Pangandaran tuh ada yang kurang gitu. Jadi emang favorit juga untuk Pangandaran. Bahkan sejumlah wisatawan dari Bandung mengaku rela jauh menempuh perjalanan 200 km lebih, memakan waktu 5 hingga 6 jam untuk sampai ke Pantai Pangandaran.
kali ini kami sedang menikmati sunset di Pangandaran. Yang sebenarnya Pangandaran itu apa ya? Pantai paling bagus mungkin ya di Jawa Barat. Sebenarnya Pangandaran tuh tempat liburan keluarga yang paling cocok. Bukan dari sekedar melihat sunset, tapi sunrise juga sangat baik dan sangat cocok. Kenapa memilih ke pantai ini, Pantai Barat? Nyari sunset sih, tapi saya hari ini mendung, jadi kurang puas lihat sunset. Dengan suasana alam yang menenangkan, senja di Pantai Pangandaran selalu mencuri perhatian wisatawan. Menjadi momen sederhana namun penuh kehangatan bagi siapa saja yang hadir menikmati indahnya pergantian hari. Tim Liputan Kompas TV, Pangandaran, Jawa Barat. Saudara, Pantai Pangandaran bukan hanya terkenal dengan keindahan alamnya. Daerah ini juga menjadi salah satu penghasil ikan terbesar di Jawa Barat. Dan belum lengkap rasanya berkunjung ke Pangandaran tanpa membeli oleh-oleh asin jambal roti. Di kawasan Pantai Pangandaran, deru ombak dan aktivitas nelayan menjadi penanda hidupnya industri perikanan setempat. Asin jambal roti menjadi produk andalan. Terkenal dengan kualitas rasa yang gurih dan tekstur yang masih segar. Setiap akhir pekan, lokasi ini ramai didatangi wisatawan. Banyak yang menjadikan asin jambal roti sebagai oleh-oleh wajib saat pulang dari Pangandaran. Salah satu wisatawan dari Bandung mengaku setiap berkunjung ke Pantai Pangandaran, dirinya selalu menyempatkan membeli oleh-oleh asin jambal. Kalau ke Pangandaran nggak jajan asin jambal itu kayaknya kurang pas gitu kan, kurang komplit. Jadi khasnya kita ke Pangandaran itu oleh-oleh buat orang di rumah itu ya ikan jambal, ikan asin gitu. Kalau untuk harganya sendiri gimana? Harganya sih relatif murah ya gitu, karena mungkin di sini langsung ke nelayannya yang langsung mereka jualan, jadi nggak lewat tangan-tangan lagi. Jadi harganya kalau menurut saya cukup affordable gitu, murah. Sengaja kalau ke Pangandaran wajib lah beli jambal roti. Ini ya Bu ya? Beli berapa kilo kan? Saya 1 kilo. 1 kilo. Sama tulang jambalnya. Silakan yang mau jambal roti ya, yang mau jambal roti ada di etalase 1. Mengingat wisatawan ramai hanya di momen liburan, pedagang ikan jambal terus berinovasi. Mereka memanfaatkan media sosial untuk promosi dan penjualan online. Dengan cara ini, penjualan asin jambal tetap stabil. Bahkan, rata-rata para pedagang mengaku dapat menjual hingga 100 kg per hari, baik secara online maupun offline. Kalau online sih mulainya dari aku kuliah ya, 2017. Cuma dulu dapat satu pelanggan aja susah banget dulu. Nah, maju-majunya di online tuh setelah 2023 kemarin. Meledaklah viral di TikTok. Dari situ orderan terus. Yang dulunya 1 bulan sekarang alhamdulillah 1 bulan bisa lebih dari 1000 resi. Dengan kualitas yang terjaga dan strategi penjualan yang adaptif, asin jambal Pangandaran tetap menjadi primadona, baik bagi wisatawan maupun pelanggan dari berbagai daerah. Tim Liputan, Kompas TV, Pangandaran, Jawa Barat. Timnas Futsal Putra Indonesia bawa pulang emas pertama kali di ajang SEA Games 2025. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda.
Saudara, PSSI disebut akan segera mengumumkan pelatih baru Timnas Indonesia menggantikan Patrick Kluivert. Segudang pengalaman dan prestasi saat menukangi Timnas membuat nama John Hartman semakin menguat menjadi juru taktik Timnas Indonesia. PSSI memastikan mantan pelatih tim nasional Kanada, John Hartman, akan menahkodai skuad Garuda mulai Januari 2026. Dikutip dari Kompas ID edisi 20 Desember 2025, anggota Komite Eksekutif PSSI, Ahmad Riyad, membenarkan kabar tersebut. Benar, Pak Marji yang akan mengumumkan, ujar Ahmad Riyad. Publik sepak bola tanah air kini menaruh harapan besar kepada sosok Hartman. Tangan dingin Hartman diharapkan memperbaiki prestasi Timnas Indonesia. Rekam jejak Hartman tak bisa dipandang sebelah mata. Pelatih 50 tahun ini membuat sejarah bersama Kanada dengan membawa lolos ke Piala Dunia 2022 untuk pertama kalinya sejak 36 tahun terakhir. Hartman juga membawa tim sepak bola putri Kanada meraih 2 medali perunggu di Olimpiade London 2012 dan Rio de Janeiro 2016. Ia juga mengantarkan timnas wanita Selandia Baru tampil di Piala Dunia Wanita edisi 2007 dan 2011. Pelatih berpaspor Inggris ini mengutamakan hasil sehingga selalu menerapkan taktik fleksibel di antara 3-4-3 dan 3-5-2. Formasi ini sangat dipahami pemain timnas Indonesia karena pernah diterapkan saat diasuh Shin Tae-yong. Selain itu, pelatih berlisensi UEFA Pro ini juga dinilai bisa menguasai ruang ganti tim. Pengaruh Hartman dinilai bisa menjaga kondusivitas internal tim. Namun Hartman juga memiliki kekurangan yang perlu dipelajari jika nanti ia menahkodai Timnas Indonesia. Hartman belum memiliki pengalaman bersaing di Asia. Jika jadi ditunjuk oleh PSSI, Hartman akan jadi pelatih berkebangsaan Inggris kedua yang menangani Timnas Indonesia. Sebelumnya Indonesia juga pernah dilatih pelatih asal Inggris, yakni Peter Witt pada 2004-2007. Kini publik sudah tak sabar menanti pengumuman dari PSSI tentang nahkoda baru Timnas Indonesia. Cetak sejarah bawa pulang emas pertama kali di ajang SEA Games 2025. Timnas Futsal Putra Indonesia disambut meriah supporter La Grande di Bandara Soekarno-Hatta. Kelompok supporter Indonesia La Grande sambut kepulangan Timnas Futsal Indonesia dari SEA Games 2025 di Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta Sabtu malam. Spanduk dibentangkan, yel-yel dikumandangkan saat Iqbal Iskandar dan kawan-kawan memasuki area penyambutan yang digelar NOC Indonesia. Ini jadi momen bersejarah bagi tim futsal putra Indonesia yang untuk pertama kalinya berhasil meraih emas. Apalagi emas didapat usai menaklukkan tuan rumah Thailand 6-1 di laga terakhir. Yang pasti jujur kita butuh uji coba seperti di tryout menghadapi tim-tim yang lebih kuat ya gitu ya. Seperti kemarin alhamdulillah kita sudah bisa menggelar Four Nation. Di awal tahun kita bisa melawan Argentina, Jepang, Arab Saudi. Udah gitu kita bisa mendatangkan Latvia, Belanda, dan juga Tanzania. Udah gitu terakhir kita uji coba sama Australia. Nah seperti hal-hal seperti itu yang dibutuhkan sama timnas kita gitu, untuk bisa lebih improve lagi ke depannya. Gagal penuhi target emas, tim sepak takraw Indonesia minta persiapan menuju Asian Games 2026 lebih matang. Republik Indonesia. Tim sepak takraw Indonesia hanya mampu meraih 1 perak dan 4 perunggu dari SEA Games 2025. Capaian ini tidak sesuai target 1 emas yang dicanangkan pemerintah. Terlebih pada SEA Games 2023, tim sepak takraw juga sejatinya memperoleh 2 medali emas. Tiba di tanah air Minggu malam, Wakil Kapten tim sepak takraw Indonesia, M. Hardiansyah Mulyang bilang, persaingan di kawasan Asia Tenggara kini lebih merata. Evaluasi harus segera dilakukan agar tak tertinggal dari negara lain. Di antaranya persiapan pelatnas yang lebih panjang dan regenerasi atlet. 2 hal ini
mutlak diperlukan agar Indonesia kembali mampu berjaya. Terdekat, ada Asian Games 2026 yang akan menjadi panggung atlet sepak takraw Indonesia. Ke depan ini kita akan prepare lagi untuk menuju di Asian Games di Nagoya, Jepang 2026 insya Allah. Mungkin evaluasinya itu semoga dari pemerintah ini bisa lebih cepat dimulai dengan training centernya supaya persiapan lebih matang lagi ke depannya insya Allah. Ya. SEA Games selesai. Ketibaan tim sepak takraw di tanah air Minggu malam tandai gelombang terakhir kepulangan atlet dari Thailand. Usai sudah perjuangan patriot olahraga nasional pada SEA Games 2025, tim sepak takraw jadi salah satu kontingen terakhir yang tiba di tanah air. Total 1.021 atlet Indonesia telah selesai tunaikan tugas. Sebagian besar kembali ke Indonesia, sementara beberapa atlet melanjutkan dengan kegiatan pribadi. Kedatangan atlet sepak takraw disambut Sesmenpora Gunawan Suswantoro di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Kemenpora berterima kasih atas capaian luar biasa kontingen yang mampu lampaui target pemerintah. Adapun mengenai bonus yang dijanjikan akan segera dihitung dan diproses agar cepat dicairkan. Sebab Asia Games 2026 dan Olimpiade 2028 sudah menanti. Kita berharap mereka jangan berhenti berlatih, tetap berlatih terus untuk melatih tekniknya, melatih fisiknya supaya nanti Asian Games bisa berhasil lagi. Saudara, petugas lapas kelas 2B Cianjur gagalkan penyelundupan obat terlarang ke dalam lapas. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda. Tetaplah di Kompas Pagi. Saudara, petugas lapas kelas 2B Cianjur gagalkan penyelundupan obat terlarang ke dalam lapas. Upaya penyelundupan dilakukan oleh 3 orang pengunjung yang disembunyikan di dalam celana dalam. Petugas Lembaga Pemasyarakatan kelas 2B Cianjur menggagalkan upaya penyelundupan pil tramadol sebanyak 145 butir yang dibawa oleh pengunjung ke dalam lapas. Narkotika jenis obat terlarang ini diketahui disembunyikan pelaku di dalam celana dalam yang dibungkus dengan lakban. Pengungkapan ini terjadi saat petugas lapas melakukan pemeriksaan rutin terhadap pengunjung warga binaan pemasyarakatan. Menurut Eris, pengunjung yang kedapatan akan menyelundupkan narkoba ini akan menjenguk warga binaan berinisial RS yang merupakan narapidana kasus narkotika dengan vonis 8 tahun penjara dan telah menjalani masa pidana sekitar 1 tahun 6 bulan di lapas kelas 2B Cianjur. Pukul 10.30 kami berhasil mengagalkan upaya penyelundupan narkoba sebanyak 145 butir tramadol oleh 3 orang pengunjung. 3 orang pengunjung yang mengunjungi 1 orang. Nah, untuk langkah selanjutnya ketiganya apakah diamankan begitu Pak atau bagaimana Pak? Ya betul, jadi kita langsung amankan dan sekitar 30 menit yang lalu kita serah terimakan dengan Polres Cianjur. Setelah ditangkap, petugas lapas langsung menyerahkan para pelaku beserta barang bukti kepada pihak Polres Cianjur untuk diproses lebih lanjut. Angga Riyadi, Kompas TV, Cianjur, Jawa Barat. Saudara, Bandung Zoo masih berjuang menjaga kebutuhan satwa di tengah penutupan yang telah berlangsung lebih dari 4 bulan. Keterbatasan operasional akibat kasus yang menimpa pengelolaan kebun binatang ini memaksa karyawan turun tangan menggalang dana untuk pakan satwa.
Sejak ditutup pada 6 Oktober 2025 lalu, Bandung Zoo tidak lagi menerima pengunjung. Kondisi ini berdampak langsung pada pemenuhan kebutuhan operasional termasuk ketersediaan pakan untuk satwa. Di tengah situasi ini, solidaritas datang dari internal Bandung Zoo. Sebanyak 129 karyawan secara swadaya melakukan penggalangan dana dan berhasil mengumpulkan sekitar 18 juta rupiah. Dana ini digunakan untuk membantu memenuhi kebutuhan pakan satwa setiap hari. Penutupan Bandung Zoo sendiri dilakukan menyusul adanya kasus yang menjerat pengelolaan yang hingga kini masih dalam proses penanganan. Dampaknya, sumber pendapatan utama dari tiket pengunjung terhenti total. Hingga saat ini, pengelola Bandung Zoo selain mengandalkan bantuan karyawan juga membuka donasi dari masyarakat. Donasi bersifat sukarela tanpa penetapan nominal tertentu sebagai upaya menjaga keberlangsungan hidup satwa selama masa penutupan. Kita sejak 10 Desember sebenarnya dana dari yayasan sudah minim ya. Kemudian karyawan menggalang dana terkumpullah sekitar 18 jutaan dari sekitar 129 karyawan. Itu sukarela berapapun. Kemudian sampai hari ini tidak ada bantuan dari pemerintah sama sekali. Jadi kita mendapatkan donasi dari publik dan alhamdulillah itu banyak ya, untuk seminggu ke depan kita bisa bertahan. Bandung Zoo yang memiliki luas 14 hektar di Kecamatan Coblong, Kota Bandung memiliki koleksi sekitar 800 satwa dan 218 spesies. Tim Liputan Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Bencana longsoran sampah di TPA Lui Gajah, Kota Cimahi pada 21 Februari 2025 hingga kini masih menyisakan trauma bagi warga. Peristiwa yang menewaskan 157 orang disebabkan intensitas hujan yang deras disertai adanya ledakan. (21 Februari 2005) menjadi hari yang sangat memilukan bagi penanganan sampah, khususnya di TPA Lui Gajah, Kota Cimahi, di mana ada 157 orang dinyatakan meninggal dunia akibat tertimbun longsoran sampah. 20 tahun sudah pasca kejadian tersebut, kini lokasi TPA Lui Gajah sudah tidak difungsikan sebagai tempat pembuangan sampah Bandung Raya. Namun, masih menyisakan trauma bagi warga Kota Cimahi, khususnya yang tinggal di Kampung Adat Cirende. Salah satunya Abah Widi, yang kini menjadi sesepuh Kampung Adat Cirende. Saat dijumpai di Kampung Adat Cirende, Abah Widi menceritakan bagaimana dahsyatnya peristiwa 21 Februari 2005 silam. Selain harus merasakan bau tak sedap selama adanya TPA Lui Gajah, Abah Widi harus kehilangan keluarganya yang tertimbun longsoran sampah. Longsoran itu mungkin terjadinya di malam hari ya, jam 2 lebih lah, hampir jam 2.30 lah terjadi. Di situ masyarakat lagi enak-enak tidur gitu. Ya di situ kan pertama mungkin orang yang melewati itu orang ya mereka sendiri yang kena timbunan sampah itu pertama ya ada ledakan keluar api ya wajar di situ karena udah ada gasnya. Serang kemudian begitu ada ledakan api lalu sampahnya turun karena ada hujan juga pas longsor ya masyarakat nggak bisa bergerak apa-apa. Hanya ada harapan di benak Abah Widi. Lahan eks TPA Lui Gajah dibangunkan tugu untuk mengenang para korban tragedi longsor TPA Lui Gajah. Tak hanya itu, pemerintah harus mempunyai komunikasi yang baik dalam pengelolaan sampah. Ahmad Fadilah, Kompas TV, Cimahi, Jawa Barat. Pemerintah Kota Cimahi akan membuatkan tugu untuk mengenang tragedi longsor sampah di tempat pembuangan akhir atau TPA Lui Gajah di Kampung Cirende, Kelurahan Lui Gajah, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi.
Selain itu, saudara, pemanfaatan lahan eks TPA Lui Gajah sebagai rimba kota sudah tertuang dalam RT/RW Kota Cimahi. Pemerintah Kota Cimahi menegaskan kepemilikan aset di lahan bekas tempat pembuangan akhir TPA Lui Gajah di Kampung Cirende, Kelurahan Lui Gajah, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi. Hasil pengukuran menunjukkan Kota Cimahi memiliki aset seluas 11 hektar di lahan tersebut. Sementara sisanya merupakan lahan milik pemerintah Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung, serta Kabupaten Bandung. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi, Hanifah Listiarini mengatakan, pemanfaatan lahan eks TPA Lui Gajah sebagai rimba kota itu sudah tertuang dalam RT/RW Kota Cimahi. Lahan milik Pemkot Cimahi dipastikan tidak akan digunakan lagi untuk pembuangan sampah. Kemarin kami baru saja selesai membuat desain untuk tugu dengan lahan pendukungnya kurang lebih di 1 hektar dan di dalamnya sudah melibatkan tokoh-tokoh adat atau mungkin juga tokoh masyarakat untuk melihat mana desain yang paling bagus. Kita sudah mulai mengikutkan mereka dalam perencanaannya dan alhamdulillah mereka menyambut niat baik kita untuk membuat satu tempat wisata tetapi dengan hutan bambu yang komprehensif, selain hutan bambu juga hutan untuk yang lainnya untuk memulihkan kondisi atau konservasi tanah di sana. Saudara, dengan berakhirnya informasi tadi sekaligus mengakhiri Kompas Pagi episode hari ini. Saya Fida Alatas beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.